Selamat sore Jemaat GKP Bethel Cirebon yang terkasih. Di penghujung tahun 2020 kita beribadah tutup tahun 2020 dan perjamuan kudus 31 Desember 2020 dengan mengambil tema Bersukarialah di dalam Tuhan. Kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan di penghujung tahun 2020 dengan hati bersyukur atas penyertaan tangan kasih-Nya melewati hari-hari di sepanjang tahun ini. Perkenankan kami menyatakan ungkapan syukur kami dengan memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, pemelihara kehidupan kami. Dalam keteduhan malam pergantian tahun ini, kami pun hendak melihat kembali lembar demi lembar rekam jejak pengalaman yang telah lalu. Berilah kami hikmat-Mu untuk berlayar dari setiap pengalaman baik atau buruk, agar kami dapat memasuki tahun baru dan mengisinya dengan kehidupan yang lebih baik. Mari kita senandungkan pujian bagi kemuliaan nama-Nya dari Kidung Jemaat 6 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita tabiskan ibadah kita pada malam hari ini, kebaktian malam penutupan tahun 2020 ini kita rayakan dalam kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai dan sejahtera bagi saudara-saudari. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 yang berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Padamu Tuhanku.
Jemaat yang kekasih, mari kita menaikkan doa syukur kita. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga di penghujung tahun 2020. Tahun ini merupakan tahun yang tidak mudah kami lewati. Banjir besar di awal tahun, beberapa bencana alam lainnya, dan pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan tanah air kami mengubah banyak hal dalam kehidupan umat manusia. Banyak kehilangan juga kegagalan, bukan hanya harta benda, tetapi juga orang-orang terkasih. Bayang-bayang kelam rasanya masih mengikuti kami, sulit untuk menghapus ingatan tentang kesedihan dan pergumulan kami. Namun demikian, pada malam ini kami hendak belajar untuk membuka hati dan melihat bahwa karya Tuhan tidak pernah sirna dari hidup kami. Tuhan masih menyertai dan memberikan harapan bagi pemulihan bangsa dan dunia ini. Kiranya hati kami tertuju kepadamu, ya Tuhan, dan kami mampu menyatakan syukur kami setulus hati. Inilah doa kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, kita menyadari di sepanjang tahun 2020 ini ada begitu banyak dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Mari kita bersama-sama ungkapkan pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami datang dengan penuh penyesalan atas hati kami yang rapuh dan mudah tenggelam dalam ratap dan kesedihan. Atas duka kami yang melenyapkan sukacita, atas kehadiran Tuhan, atas keangkuhan dan pementingan diri yang membuat kami melupakan panggilan untuk menjadi berkat bagi sesama. Ampunilah kami, ya Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan sebagaimana ditulis dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Sambutlah anugerah pengampunan dari Allah dan hiduplah dalam damai. Syukur kepada Allah, kiranya terang menentukan selalu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah itu melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai dengan Yesaya 62 ayat yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini kami Tuhan perkenankan untuk berhimpun, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh turut serta ambil bagian dalam ibadah penutupan tahun di malam hari ini. Dan kami mengucap syukur saat Tuhan pun memperkenankan kami untuk Tuhan undang ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Dan kami pun hendak menyatakan syukur saat Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami
akan sabda kebenaran firman-Mu, dan kami pun menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus firman yang hidup, amin. Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai Yesaya 62 ayat yang ketiga, bagian 2 perikop, kabar selamat kepada Sion, dan keselamatan Sion akan datang dengan segera. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena itu, Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki penghujung tahun 2020. Jika kita ditanya untuk menghayati, memaknai melalui refleksi, kalau kita ditanya apa yang bisa kita berikan penilaian tentang perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2020 ini. Ada seorang tokoh bernama Schuller, dalam bukunya Badai Pasti Berlalu, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Maksudnya kalau kita buat penilaian, apa yang bisa kita nyatakan, merefleksikan kehidupan kita di sepanjang tahun 2020, nilai 10 itu sensasional, nilai 9 mengesankan, 8 luar biasa, 7 hebat, 6 baik, 5 cukup baik, 4 lumayan, 3 mengerikan. Anda juga akan berkata begitu kalau ada di posisi saya. 2 marah dan mengeluarkan sumpah serapah. Yang ke-1, diam, bibir bergetar, mata sembab hendak mengeluarkan air mata. Di mana penilaian kita? Ada yang menjawab sensasional? Rasanya enggak ya, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kemungkinan besar jawaban-jawaban kita ada di range angka 3 sampai 1. Mengerikan, marah, atau kita diam sementara mata berkaca-kaca hendak menangis. Ya tentu oleh karena pandemi COVID-19 yang tengah melanda kehidupan kita, bahkan seluruh dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan,
situasi dan kondisi yang kita alami saat ini sesungguhnya mengingatkan kita pada umat Israel saat ada di dalam pembuangan. Mereka juga ada dalam penderitaan, mereka ada dalam kesengsaraan, kesedihan dan keputusasaan. Dan di tengah-tengah situasi yang demikian, Tuhan menghadirkan Yesaya sebagai nabi untuk memberikan pengharapan. Yesaya pasal 61 dan juga 62 merupakan nubuat yang disampaikan Allah melalui Yesaya agar umat Israel tidak ada dalam keputusasaan. Umat Israel memiliki pengharapan. Apa yang menjadi pengharapannya? Allah menyampaikan kabar selamat. Artinya di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, di tengah-tengah kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan mereka, Allah akan menyelamatkan mereka. Bahkan keselamatan yang Tuhan karuniakan tersebut sebentar lagi akan segera tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tentu kalau posisi kita sebagaimana umat Israel yang tengah ada dalam penderitaan, yang tengah ada dalam kesengsaraan, mendengarkan berita keselamatan, ada sukacita, ada sukaria yang hadir dalam diri kita. Itulah yang diekspresikan oleh Yesaya setelah mendengar kabar keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan. Kesukacitaan, bahkan sorak-sorai yang diekspresikan tersebut coba disandingkan melalui realitas kehidupan. Kalau kita kaitkan kapan kita mengalami kebahagiaan? Saat kita menjadi pengantin. Kebahagiaan sukacita yang luar biasa kita alami dalam suasana demikian. Itulah yang juga digunakan Yesaya menggambarkan sukacita dan kebahagiaan tersebut. Demikian juga para petani akan bersukacita dan bahagia tatkala benih yang ditabur mengalami pertumbuhan. Dengan pertumbuhan benih tersebut ada harapan nanti akan menghasilkan sukacita dan bahagia yang tak terkira bagi para petani saat melihat benih-benih yang ditanam bertumbuh. Tinggal menanti masa panennya. Itulah gambaran yang hendak diungkapkan oleh Nabi Yesaya saat menyampaikan kabar keselamatan dari Tuhan bagi umat Israel. Bahkan selanjutnya Yesaya mau mengajak umat Israel tidak berhenti pada sukacita dan kebahagiaan, namun bersegera untuk menyambut dan merespon. Menyambut dan merespon tentu perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh berdiam diri, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Bahkan persiapan untuk merespon, untuk menjawab, menyongsong keselamatan tersebut sesungguhnya juga akan disaksikan oleh bangsa-bangsa lain. Kalau persiapannya tidak baik, tidak cukup, maka bisa saja
tidak menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Umat Israel dalam kesengsaraannya, dalam penderitaannya akan diangkat, akan diselamatkan oleh Allah. Betapa tidak membahagiakan. Dan biarlah kebahagiaan itu yang juga diperlihatkan, dipertontonkan tentu dengan maksud positif, bukan memegahkan diri. Namun mau mengatakan bagaimana karya dan cinta kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Agar orang lain menjadi orang-orang yang juga menyaksikan bagaimana karya keselamatan Tuhan nyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang disampaikan Nabi Yesaya sebagaimana bacaan yang kita lakukan hendak mengajak kita bersama-sama untuk menghayati dan memaknai dalam pengakhiran tahun 2020 ini. Kalau kita boleh katakan, kalau tadi kasih penilaian angka 3 sampai 1 memang sangat memprihatinkan, menyedihkan, mengharu biru. Namun di penghujung tahun ini saat kita datang kepada Tuhan, saat kita berhimpun dalam persekutuan saat ini, kita harus ada dalam kesukacitaan dan kebahagiaan. Oleh karena apa? Jika umat Israel mengalami keselamatan dari Tuhan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya, sesungguhnya kita pun juga mengalami sukacita dan kebahagiaan oleh karena kita diperkenankan untuk menyambut sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita pahami, kita hayati, satu, untuk pengampunan dosa. Yang kedua, kita mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kita pun diajak merayakan. Kelak saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali mengangkat kita ke sorga, maka di sana kita pun akan mengalami perjamuan kudus bersama-samanya. Artinya perjamuan kudus yang kita lakukan saat ini sebagai bentuk persiapan kita untuk perjamuan kudus saat Kristus datang yang kedua kali. Apakah hal itu tidak membahagiakan? Apakah hal itu tidak menyukacitakan kita? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang merebak dan terjadi di tengah-tengah dunia, rasanya sulit untuk kita mengecap dan menemukan kasih dan karya Tuhan. Di penghujung tahun pula kita mau diajak bersama-sama menghayati peristiwa Natal dengan tema Immanuel. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka yang disebut dalam Injil Matius adalah kita saat ini. Artinya setelah para gembala datang dan mereka bersukaria, bersukacita karena berjumpa dengan Sang Mesias, Tuhan beserta kita. Itulah yang membahagiakan dan menyukakan kita saat ini. Walaupun COVID terjadi, kita diingatkan Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini kita pun bersukacita dan bergembira, berbahagia. Oleh karena kita dapat melewati dan melampaui tahun 2020 dengan berbagai suka dukanya,
persoalan dan pergumulan yang terjadi. Kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini. Oleh karena penyertaan Tuhan satu sisi, oleh karena perkenanan Tuhan sisi lain. Penyertaan dan perkenanan Tuhan sesungguhnya menyediakan bagi kita. Di tahun 2021 sesungguhnya kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi saksinya. Kita harus melakukan berbagai perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan yang kita lakukan dalam keyakinan Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita sesungguhnya juga terjelma dalam sakramen perjamuan kudus saat kita mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan syukur karena Tuhan mengundang kita untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Namun sebelumnya dengarkanlah titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dan menolong dan menopang kita dalam sakramen perjamuan kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau yang mengenali isi hati kami, kuduskanlah dan baruilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Engkau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami, karena dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Membagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini, di meja ini, menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan sebelum kita menyambut undangan perjamuan kudus. Kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerimamu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang padaku, dia tidak kutolak. Amin. Marilah karena segalanya telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Ambillah. Ambillah. Dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah, makanlah.
Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, Tuhan kita. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. 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 Dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, minumlah. Mari kita nyatakan syukur dalam doa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, setelah kita menerima sakramen perjamuan kudus, maka dengarlah kata-kata nasihat. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian kata-kata nasihat. Marilah kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Sebelum kita persembahan, kita dasari persembahan kita. Berkat firman dan perjamuan kudus telah kita terima menjadi kekuatan bagi kita untuk meninggalkan tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Mari saudara kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita himpun sambil mengingat pesan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
marilah kita naikkan ungkapan syukur kita melalui doa persembahan. Tuhan yang murah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita satu dalam doa, dalam syafaat. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan, seraya mengucap syukur. Engkau tidak saja mengundang kami, bahkan Tuhan melayakkan kami untuk menyambut sakramen perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk semakin menghayati akan iman percaya kami, bagaimana sesungguhnya Tuhan telah menebus dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang telah kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, khususnya di sepanjang tahun 2020. Di penghujung tahun 2020 ini, kami boleh mengalami, kami boleh mengecap kasih dan kebaikan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus yang kami hayati dan yakini sebagai penghapusan dosa bagi setiap kami orang percaya. Namun kami juga dipanggil dan diajak ikut serta di dalam mewujudkan kasih Tuhan, mewartakan Injil Kristus, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Melalui sakramen perjamuan kudus kami diteguhkan bahwa sesungguhnya Tuhan telah ada bersama-sama dengan kami. Melalui sakramen perjamuan kudus kami disatukan, dilekatkan. Melalui simbol roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Dan biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menunaikan panggilan kami sebagai orang yang telah Tuhan tebus, mewartakan Injil Kristus dan menghadirkan damai sejahtera di sepanjang kehidupan kami. Dan kami boleh membangun komitmen untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan berkati kami. Tuhan layakkan kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan sungguh kami bersukaria, kami bersukacita oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami di penghujung tahun 2020 saat ini. Oleh karena kami diperkenankan untuk menjalani dan memaknai kehidupan yang baru di tahun 2020-2021. Bapa di sorga, kiranya Tuhan menolong dan menopang kami, bahkan Tuhan beserta kami senantiasa dalam segala hal. Kami mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami memasuki tahun 2021 hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, kami pun tidak berdoa bagi persekutuan GKP Bethel Cirebon. Tuhan pun berkenan menyertai dan memberkati perjalanan pelayanan di sepanjang tahun 2020. Kiranya Tuhan berkati. Demikian juga dalam mengembangkan pelayanan di tahun 2021. Tuhan pun berkenan memberkati. Kami pun memiliki kerinduan dan harapan, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun persekutuan memasuki tahun yang baru. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan mendengar seru dan permohonan kami
yang kami lantunkan, yang kami naikkan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami pun bersama-sama berdoa sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri kebaktian tutup tahun ini. Marilah kita jelang tahun yang baru dengan komitmen untuk menghapus segala duka dan kesedihan kita di masa silam. Kita song-song hari esok dengan keyakinan penuh akan karya pemulihan oleh Allah dan pengharapan akan masa depan yang indah dalam rancangan tangan kasih-Nya. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan sambutlah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tercurah bagi saudara dalam menyongsong tahun yang baru, tahun 2021 dengan ketekunan untuk melayani dan menyatakan kasih bagi sesama. Amin. Selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan memberkati.